saudara, kita berjumpa lagi dalam pengajaran Hati Manusia bagian kedua. Berjudul Injil Kristus Menerangi Hati yang Berdosa. Injil Kristus adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Injil yang diberitakan mampu membangkitkan iman yang menyelamatkan. Injil Kristus bersifat kekal. Injil Kristus adalah berita tentang Yesus Kristus yang mati tersalib untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan dia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati ini menginsapkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, tentang penghukuman, yaitu geram dan murka bagi manusia yang tidak taat kepada kebenaran. Namun kemuliaan, hormat, dan damai sejahtera bagi manusia yang mau percaya dan yang bertobat. Biasanya ketika Injil diberitakan, hanya ada 3 respon yang akan diberikan oleh manusia, yaitu menerima dengan tulus, menolak, dan ragu-ragu. Nah, bagaimanakah tampaknya hati manusia yang siap menerima berita Injil itu? Hati manusia yang siap menerima berita Injil adalah hati yang disadarkan oleh Roh Kudus. Adalah hati yang siap mengakui dosa, mengakui kondisi manusia yang berdosa, lalu mengambil keputusan, percaya, bertobat, lalu memberi diri dibaptis. Ini adalah respon hati yang menerima. Seperti ini kondisinya. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, hati yang percaya dan yang bertobat kepada Tuhan Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Firman Tuhan menjamin bahwa ketika seseorang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus Tuhan telah dibangkitkan dari antara orang mati, mereka akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hati yang menerima adalah hati yang telah dilahirkan kembali. Alkitab menuliskan, ia mengenakan manusia baru yang penuh dengan kebenaran dan dalam kekudusan yang sebenarnya. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamatnya,
maka segala kegelapan keluar. Segala roh-roh jahat keluar. Dan dia diberikan hati yang baru. Semua menyingkir keluar. Ketika seorang mengaku dengan mulutnya, percaya di dalam hatinya, inilah perubahan yang terjadi. Keselamatan yang Allah berikan. Inilah perubahan yang terjadi, di mana dia dilahirkan menjadi manusia yang baru. Karena ia sudah sadar dan ia bertobat. Ia mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yehezkiel menuliskan hatinya baru, rohnya baru, diberikan hati yang taat, hati yang keras dijauhkan, dan roh Allah berdiam di dalam hati itu. Firman Allah selalu terbuka. Dia menerima pengajaran, dia menjadi murid Tuhan. Setiap pagi dia menerima firman-firman kebenaran, pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah jaminan pengampunan dosanya. Sehingga hatinya dipenuhi dengan sukacita, penuh kegembiraan. Mata rohaninya terang, hati nuraninya pun terang. Tahu membedakan mana suara Allah, mana suara yang bukan Allah. Dia mempersembahkan tubuhnya menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ia beribadah kepada Allah. Inilah hati yang sudah dibaharui. Petrus mengatakan, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ia telah menerima hidup yang tidak dapat binasa. Ia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Allah sendiri melahirkan mereka menjadi anak-anak Allah. Posisi hidupnya sekarang telah diselamatkan. Telah ditebus. Telah dikuduskan. Telah didamaikan. Telah dibenarkan. Telah dimeterai atau disegel oleh Roh Kudus. Statusnya sekarang anak-anak Allah. Pewaris kerajaan sorga. Namanya terdaftar di sorga, tidak perlu ragu lagi. Kapan saja kematian menjemputnya, namanya sudah tertulis di sorga. Ia dikasihi Allah. Selama hidup di bumi, ia dipelihara oleh Allah. Ia kudus selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Pengorbanan Kristus menguduskan dia sekali untuk selamanya. Ia mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui hari lepas hari sampai ia berjumpa dengan Khaliknya. Apa tugasnya? Memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus yang tersalib yang sudah menyelamatkan dia. Dengan percaya kepadanya, ia diselamatkan. Ia harus memberitakan itu kepada orang lain. Apalagi tugasnya? Melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah diberi. Setiap yang percaya dan menerima Kristus pasti diberi minimal satu karunia untuk melayani Tuhan. Dan jika dia tekun menggunakan karunia-karunia itu, Tuhan akan terus tambahkan dan tambahkan dan tambahkan. Setia dengan yang kecil, pasti diberi yang besar. Bagaimana kalau dia meninggal? Apa definisi meninggal? Kita lanjutkan di bagian yang ketiga.